Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwani fid din, Jamaah Masjid Darussalam yang saya muliakan karena Allah Azza wa Jalla. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, karena Allah Azza wa Jalla memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di majelis ini, melanjutkan rutinitas kita, yaitu mempelajari ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, mempelajari kalam Allah Azza wa Jalla, di mana Rasulullah SAW bersabda, taraktu fikum syai'ain, aku tinggalkan pada kalian dua perkara, in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kalau kalian berpegang pada kedua perkara itu, kalian tidak mungkin tersesat dari jalan Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim. Al-Quran yang sedang kita pelajari ini. Yang kedua adalah sunnati, kata beliau, sunnahku. Mungkin dalam pelajarinya kita butuh dengan yang namanya effort, usaha yang luar biasa. Tapi kalau kita bandingkan dengan keadaan di yaumul mahsyar, itu jauh lebih ringan daripada hari ini. Jauh lebih ringan. Jauh lebih ringan hari ini daripada nanti di yaumul mahsyar. Pada hari mahsyar nanti, seseorang itu akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Waktu dina syams, dan matahari didekatkan pada kita ala qadril mil, sejarak 1 mil, sangat dekat. Bayangkan, jenengan bayangkan, jenengan akan mendapatkan uang 5 juta, katakanlah Pak, 5 juta, 5 juta. Saking banyaknya yang mendapatkan bagian 5 juta itu, jenengan harus antri sepanjang 2 hari berdiri. 2 hari 5 juta, jenengan berdiri 2 hari, tidak dapat asupan makanan, tidak mendapatkan asupan minuman, jenengan antri di padang yang tidak ada pepohonan, yang tidak ada teduh sama sekali, dengan jarak matahari yang sangat panas.
Saya bayangkan Pak, untuk 5 juta itu 2 hari berdiri, gak makan, gak minum, 2 hari berdiri semua. Kira-kira berapa banyak yang menyerah Pak? Kira-kira berapa banyak? Untuk 5 juta 2 hari berdiri di tempat yang gak ada teduhnya sama sekali, gak ada bangunan yang bisa dipakai untuk untuk berteduh, gak ada pepohonan yang menghasilkan oksigen dan yang lain sebagainya. Berapa banyak yang akan menyerah? Padahal 2 hari dan jenengan mendapatkan 5 juta, cuma antriannya sangat banyak gitu kan. Berapa yang akan menyerah? Saya yakin kebanyakan kita akan menyerah. Padahal bagiannya 5 juta. Dan jenengan tahu berapa lama kita nanti akan berdiri di padang mahsyar tanpa ada makanan, tanpa ada minuman. Rasulullah itu pernah membaca satu ayat, ta'arujul malaikatu warruhu fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sanah. Ta'arujul malaika, para malaikat, warruh dan juga malaikat Jibril, ta'arujul malaikat fi yawmin, pada satu hari semuanya naik. Gak ada yang di bumi lagi, semuanya naik malaikat. Ta'arujul malaikat warruh fi yawmin kana miqdaruhu, fi yawmin kana miqdaruhu, pada satu hari yang ukuran hari itu apa? 50 alf sanah, 50.000 tahun. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ma'at wala hadul yawm, panjang sekali hari itu, lama sekali, satu hari kok sampai 50.000 tahun. Wallahu yukhaffifu lil mu'min, dan Allah itu meringankan bagi orang yang mukmin. Itu tuh hari yaumul mahsyar. Jenengan berdiri, gak bisa duduk, gak bisa duduk. Ya. Yuhsyarun nas yaumal qiyamah ghurlan bukhman ghair makhtunin, ya, atau khufatan uratan bukhman ghurlan ghair makhtunin. Kita nanti akan dibangkitkan murah, gak memiliki sehelai kain pun, bukhman, gak memiliki harta sedikit pun, kiri gitu, ghair makhtunin, dan balik seperti orang yang belum disunat, tanpa disunat. Khufat, gak memakai alas kaki. 50.000 tahun. Dalam riwayat lain Rasulullah SAW bersabda, wallahu yukhaffifu atau yakifu al-mu'min nisfu 50 alf sanah. Orang yang mukmin diberikan keringanan separuhnya 50.000 tahun, dan itu tetap berat. 25.000 tahun jenengan berdiri menantikan nasib kita bagaimana, apakah nanti ke surga atau di neraka. 50.000 tahun, bayangkan Kak, berdiri tanpa makan, tanpa minum. Dan kita gak bisa mati lagi. Kita memang didesain gak bisa mati, tapi bisa merasakan kesengsaraan itu bisa. Bagaimana orang-orang yang Allah takdirkan masuk neraka nanti,
tulang belulang yang berduri yang menghancurkan perut-perut mereka pun akan dimakan karena saking laparnya ketika di padang mahsyar. Minuman-minuman yang hanya nanah atau minuman yang yashwil wujuh, yang membuat wajah itu saja itu langsung hancur, mereka minum saking hausnya. Padahal ketika minum rusak perutnya, tapi memang haus sekali, Pak. 50.000 tahun, bayangkan. Sementara kita untuk 5 juta berdiri 2 hari itu kadang gak rela, Pak. Gak akan yang ada yang kuat. 50.000 tahun, bukan sehari 2 hari. Dan kita bukan menunggu di tempat yang banyak kipasnya, banyak AC-nya. Bukan. Di padang mahsyar yang tidak ada pepohonan sama sekali, kemudian matahari didekatkan. 50.000 tahun selama itu kita menunggu. Itu 1 hari saja, 1 hari saja itu. Bukan berhari-hari. Makanya disebut yaumul qiyamah, 1 hari, 1 hari penegakan. Yaumul akhir, 1 hari yang paling akhir. Cuma 1 hari itu. 50.000 tahun lamanya. Dan kita berdiri menanti nasib kita. Kalau jenengan merasakan mulai putus asa, mulai lelah, mulai malas untuk beribadah, bayangkan kita berdiri 50.000 tahun dan kita nggak tahu nasib kita apakah di neraka atau di surga. 50.000 tahun berdiri kita. Maka ada orang yang sampai tenggelam dengan keringatnya sendiri. Bagaimana nggak tenggelam dengan keringatnya sendiri? 50.000 tahun, Pak. Tenggelam dengan keringatnya sendiri. Dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, bagi orang-orang yang man kana indahu adab wal fiddah wa lam yu'addi haqqahuma, orang yang memiliki emas dan perak kemudian tidak menunaikan haknya, tidak menzakatinya, maka Allah akan wujudkan apa? Sahifah, piring-piring besi, piring-piring emas, piring-piring perak, kemudian dipanaskan di neraka, kemudian dipakaikan atau dipakai fayuqawi atau fayuqawi, dia dikawal untuk mensetrika tubuhnya, janbihi, kemudian di samping sini, di badannya semua pakai emasnya itu. Jadi emas itu ditempa menjadi piring, kemudian dipanaskan di neraka, kemudian diberikan ke kulit orang yang tidak mau menzakati emasnya. Itu selama 50.000 tahun, hatta sampai apa? Jelas mana orang yang ahli neraka, mana orang yang ahli surga. Orang yang tidak mau memiliki, orang yang tidak mau menzakati emasnya bahkan disiksa sebelum tuntas orang-orang dihisab. Bayangkan, disiksa sebelum orang-orang itu tuntas dihisab. Sampai orang-orang itu selesai dihisab baru dia dihisab. Emasmu berapa, ini berapa, itu berapa itu. Sebelumnya apa? Emas itu diwujudkan lempengan-lempengan yang dipanaskan di neraka, kemudian dia apa? Dipakai untuk mensetrika tubuhnya sampai selesai semua orang-orang dihisab. Sampai jelas. Ya. 50.000 tahun itu disiksa seperti itu. Orang yang tidak mau menzakati emas peraknya. Jika dibandingkan kita di sini yang bisa duduk Pak nggih, lenggahan, jenengan saged ngraosaken apa ademe kipas, jenengan saged napa kempal kalih kanca-kanca. Jenengan saged napa sambil ngantuk, sambil
lepaskan penat selama seharian. Itu masih enak, Pak, masih enak. Jika dibandingkan jenengan nanti berdiri 50.000 tahun tanpa kejelasan apakah kita termasuk penghuni surga atau penghuni neraka. 50.000 tahun. Dan ini bukan dongeng. Allah ta'arujul malaikatu warruh fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sanah, itu hari kiamat. Satu hari setara dengan 50.000 tahun. 50.000 tahun. Bayangkan satu hari 50.000 tahun. Itu belum hisabnya. Hisab satu orang, bayangkan Pak, orang hisab satu orang yang usianya 60 tahun. Katakanlah dia usianya selama di dunia 60 tahun. Bayangkan flashbacknya mulai dari kecil sampai dia meninggal. 60 tahun kan berarti kayak mengulangi usia 60 tahun itu kan. Ini di flashback semuanya, Pak. Dan bayangkan berapa banyak orang yang sudah Allah ciptakan, manusia yang sudah Allah ciptakan. Berapa banyak? Dan itu satu persatu, Pak. La tazulu qadama 'abdin, tidak akan bergeser ke arah ngaleh, ke arah napa? Geser. Ya, sukunin jenengan ya. Sebelum ditanya beberapa perkara, ditanya semuanya, Pak. Tidak akan bergeser. Bayangkan satu orang yang usianya 60 tahun saja menghabiskan berapa banyak untuk flashback, berapa banyak waktu untuk flashback, mengulang kembali si fulan pada tanggal ini, detik ini melakukan ini, si fulan pada jam sekian melakukan ini, si fulan ini, semuanya. Berapa banyak? Ya. Makanya orang yang tidak memiliki harta itu sampai diiriin sama orang yang kaya, sama-sama masuk surga, tapi orang yang kaya iri, Pak. Kenapa? Jaraknya masuk surga itu sangat jauh. Karena masuk surga orang yang miskin ditanya selesai, karena yang banyak pertanyaan itu tentang harta, Pak. Yang banyak pertanyaan dan terperinci itu tentang harta gitu kan. Kalau orangnya miskin itu sudah mengurangi banyak itu, mengurangi banyak waktu. Akhirnya masuk surga itu sudah jarak itu puluhan tahun. Sudah di surga. Si yang kaya sama-sama masuk surga, baru masuk surga setelah berapa tahun, puluhan tahun hingga ratusan tahun dilewati. Baru nyampe gitu. Kenapa? Menunggu hisab yang sangat lama. Ya jenengan bayangkan saja loh, Pak. Ya. Jenengan punya memori, katakanlah memori 1 tera saja. Memori 1 tera. Yang berisi video-video banyak sekali. Ya. Kemudian jenengan ingin melihat video itu satu persatu sampai habis 1 tera. Menghabiskan berapa lama jenengan waktunya? Video pertama diputar, habislah 30 menit. Video lagi diputar, ada yang 1 jam. Diputar lagi, ada yang sampai berapa jam. Diputar lagi, diputar. Ternyata baru cuma 1 giga. Itu sudah hampir setengah hari. Itu 1 tera, bayangkan. Berapa lama jenengan mutar video? Itu baru 1 tera. Bayangkan usia manusia 60 tahun. Berapa lama Allah akan memutar kembali, mengaudit, bertanya setiap detail manusia, apa yang dikerjakan, apa yang dimiliki, apa yang didapatkan, apa yang dihabiskan, usiamu untuk apa, masa mudamu kemana engkau habiskan, hartamu dari mana kemana. Itu baru 1 orang, berapa lama, bayangkan jenengan. Maka berdoalah, Allahumma hasibni
hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan, hisablah aku dengan hisab yang mudah, hisablah aku dengan hisab yang cuma sebentar. Karena lama apa pertanyaannya. Jadi ketika jenengan merasa malas, bolak-balik kok ngaji, masa, jenengan bayangkan hari itu yang seluruh usia kita akan dipertanggungjawabkan. Bahkan sebelumnya kita harus ngantri 50.000 tahun dalam keadaan berdiri. Kalau jenengan berdiri 50.000 tahun nggak untung, sudah berdiri capek-capek nantinya ke neraka. Luar biasa Pak kesengsaraan kita, Pak. Tapi kalau kita menunggu katakanlah 50.000 tahun kemudian ke surga, semua terobati, semua akan kita nikmati, semua akan kita lupakan dengan cepat. Saking nikmatnya surga itu, nggak terasa nunggu itu. Makanya ketika kita ditanya dalam surat An-Nazi'at, berapa lama kita tinggal? Kita kan asyiyatan aw duhaha, asyiyah aw duhaha, asyiyatan aw duhaha. Asyiyah itu waktu sore, sepetang. Ketika bertanya, yang aku rasakan tinggal di dunia itu paling cuma waktu petang gitu. Aw duhaha, atau cuma seperti satu duha gitu saja. Saking sedikitnya, saking cepatnya, saking, ya Allah, 60 tahun itu nggak ada apa-apanya daripada 50.000 tahun, Pak, nggak ada apa-apanya. Jadi kita itu hidup di dunia kalau dibandingkan dengan nanti di padang mahsyar saja, itu cuma 1 detik sekian mungkin, 60 tahun, 70 tahun. Seperti cuma 1 detiknya hari kiamat padang mahsyar. Dan jenengan tukarkan 1 detik itu untuk sengsara selama-lamanya, kan gila Pak namanya kita. Kita cuma setara 1 detik, 2 detik pada hari kiamat nanti. Masih banyak yang harus kita lewati. Maka ketika kita mulai malas beribadah, malas ngaji, ingat hari itu. Nanti saya akan ditanya, nanti saya akan di padang mahsyar, di mana saya akan ngantri 50.000 tahun, nggak main-main. Bukan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, kan 50.000 tahun. Kita kembali pada kitab kita, kitab tafsir. Kita sampai pada firman Allah Azza wa Jalla, "Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara, falamma adaa'at ma hawlahu dhahaba Allah bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun, summun bukmun umyun fahum la yarji'un." Perumpamaan orang-orang munafik seperti orang yang meminta cahaya, kemudian diberikan cahaya sampai terang benderang di sekitarnya. Akan tapi karena Allah mengetahui hati-hati seseorang, dhahaballahu binurihim, maka Allah ambil sesuatu yang dapat menerangi mereka. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun, dan Allah tinggalkan mereka pada kegelapan yang mereka tidak lagi bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Itu fatal, Pak. Ketika jenengan diberikan balasan oleh Allah Azza wa Jalla la yubsirun, itu sangat fatal. Benar. Kalau jenengan cuma dikasih balasan ngeluh mawon itu masih ringan. Isih ana bodrek, isih ana liya-liyane, Pak. Jenengan dikasih balasan mung panas mawon tuh ringan. Sewonten napa paracetamol dan lintu-lintunipun napa ngombe ingkang kathah ngoten. Itu masih ringan. Tapi ketika jenengan dikasih balasan la yubsirun, dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun, Allah cabut cahaya dari hatinya. Dan Allah biarkan dia di dalam kegelapan yang dia tidak bisa lagi melihat sama sekali. Jenengan gak bisa mboten saged napa bedakan malih mana yang taat,
mana yang maksiat, mana yang boleh, mana yang enggak boleh, mana yang harus saya kerjakan, mana yang harus saya tinggalkan. Jenengan enggak lagi merasakan nglakoni dosa iku ana gradul meneh enggak ngerasa, Pak. Nggih. Nek biyen jenengan ibarate pertama kali moka gak poso iku ngerasa ana sing kurang. Tapi nek wis biasa moka, jenengan akan merasakan moka itu bukan perkara yang besar. Wa tarakahu fi dhulumatil la yubsirun. Allah tinggalkan sampai dia nggak bisa membedakan itu maksiat, tapi kenapa saya seneng-seneng aja gitu. Itu dosa, kenapa saya mengerjakannya itu happy-happy aja gitu. Itu fatal sekali, Pak. Itu dosa, tapi kenapa saya mengerjakannya itu kok seneng aja gitu kan. Ini bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, tapi saya mengerjakannya seneng aja. Tapi ketika pas mengerjakan taat, kenapa saya kayak malas gitu. Itu fatal, Pak. Kalau sudah Allah kasih itu sudah fatal banget kita. Sekarang kayak jenengan dangdutan dengan penyanyi pakaian mini, kemudian joget-joget dilihat orang banyak. Menurut jenengan bagus apa tidak? Enggak bagus atau bagus? Nah, kalau bagus ini ya. Tapi berapa banyak orang yang dibuat oleh Allah Azza wa Jalla kalau itu perkara menarik? Berapa banyak? Berapa banyak, Pak? Banyak sekali. Wanita yang hampir telanjang, kemudian berjoget, dilihat orang banyak, menyanyikan apalah itu diiringi dengan musik. Kemudian dilihat orang banyak dan mereka enggak merasa kalau itu dosa, itu sudah hatinya Allah tinggalkan, Pak. Dhahaballahu binurihim. Allah sudah ambil cahaya yang bisa membuat dia, lu kok ono menungso koyok ngono, kok gak diisin. Itu gak ada pikiran seperti itu, gak ada lagi. Dia malah menikmatinya, dia malah mengikutinya dari awal sampai akhir dan luar biasa merasakan kelezatan dalam hatinya. Allah tinggalkan orang tersebut. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Allah tinggalkan orang-orang itu di dalam kegelapan yang sudah tidak bisa membedakan lagi, tidak bisa melihat mana yang harus saya tinggalkan, mana yang harus saya dukung, mana yang harus saya jauhi, mana yang harus saya ikuti, nggak bisa lagi. Jangankan untuk melihat kebenaran, dosa yang di hadapannya jelas. Bahkan mungkin anak gadisnya pun gak rela seperti itu. Istrinya pun gak rela berpenampilan seperti itu. Tapi dia nikmati. Tapi dia dukung. Dia kasih biayanya. Dia semarakkan. Di mana hatinya? Kemana hatinya? Itu Allah tinggalkan mereka dalam kegelapan yang sudah tidak bisa membedakan lagi apa sih yang harus saya kerjakan. Sementara ketika membaca Al-Quran baru satu baris, ngantuk saya, ketiduran. Bahkan nggak baca sama sekali, nggak punya keinginan baca Al-Quran. Kalau jenengan cuma dikasih kelaparan sebagai balasan dosa, kalau jenengan cuma dikasih sakit kepala sebagai balasan dosa, kalau jenengan cuma dikasih panas, sakit apapun sebagai balasan dosa, itu jauh lebih ringan daripada Allah tinggalkan matahari kita buta. Walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins.
lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Sebagaimana ini, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Bisu, tidak bisa lagi menasihati untuk dirinya sendiri. Wahai jiwaku, itu enggak benar, jangan ikuti. Wahai diriku, itu salah, jangan ikuti. Enggak, kita ikut menikmati, luar biasa. Itu baru satu perkara, satu contoh, Pak. Itu satu contoh. Jenengan bisa pakai contoh yang lainnya. Itu baru dangdutan. Berapa banyak orang yang mendukung itu? Jenengan pernah lihat dangdutan sepi? Pernah nggak, Pak? Pernah, ketika hujan, nggak ada yang lihat gitu kan? Hujan petir. Kalau enggak, ya enggak rame. Kemana mata hatinya? Walaqad dara'na, sudah kami siapkan di jahannam, untuk neraka jahannam, katsiran, sekelompok yang sangat banyak, minal jinni wal insi, baik dari golongan jin ataupun manusia. Siapa dari mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha, orang-orang yang memiliki hati tapi tidak bisa berpikir. Orang yang Allah ciptakan baginya hati tapi tidak terpakai, gak bisa menilai mana yang harus saya lakukan dan itu baik, mana yang saya harus tinggalkan dan itu buruk, gak bisa. Ada acara majelis ilmu, ngajak ke Allah, sepi, ditinggalkan, dihajar, dikucilkan. Ada acara sia-sia, sia-sia. Katakanlah napa mider, wonten barongsai, wonten napa, sia-sia. Barongsai dari mana? Sepi? Enggak. Gak pernah sepi acara seperti itu, Pak. Gak pernah sepi acara seperti itu. Coba jenengan sekarang pikirkan, bandingkan. Oke lah, jenengan gak pernah ngaji, gak pernah apa-apa. Tanya orang awam, tanya mbah-mbah yang gak ngerti apa-apa gitu kan. Lebih baik mana gitu, antara mengaji atau mengikuti hal-hal seperti itu. Mau yang tidak pernah mengaji sekalipun, luwe HP jenengan ten masjid, nak, luwe HP sampean ten masjid. Tapi kenapa dijauhi? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi gak berguna hatinya. Punya hati, fisiknya itu ada, jantungnya berdetak, bisa merasakan. Buktinya ketika dia ditimpa sakit menangis, ditimpa kerugian sedih dan lain sebagainya. Berarti kan masih fungsi. Tapi untuk perkara untuk Allah Azza wa Jalla enggak berfungsi sama sekali. Allah sudah siapkan neraka jahanam untuk orang-orang seperti itu. Katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata, tapi entah apa yang menutupi matanya. Untuk amalan kebaikan itu seolah-olah nggak terlihat. Ada masjid dilewati begitu saja, ada majelis ilmu seolah-olah nggak melihat. Tapi ada perayaan jauh, tempatnya jauh, kabar itu
nyaring di telinga, bahkan dipersiapkan, nak cepet mandi, kita telat nanti. Jauh tempatnya itu. Padahal untuk yang dekat dia nggak melihat sama sekali, buta matanya, summum, bukmun, umyun, bisu, tuli, buta. Fahum la yarji'un. Orang-orang yang seperti itu tidak akan kembali ke jalan Allah Azza wa Jalla, kecuali yang Allah rahmati, kecuali yang Allah berikan hidayah. Lahum ahyun, mereka memiliki mata. Tapi kenapa yang untuk urusan Allah buta? Buta gitu saja, seolah-olah gak ada apa-apa. Mata diberi oleh Allah Azza wa Jalla, dipakai untuk bermaksiat, melihat yang Allah haramkan. Seperti jenengan nyukani yotro ten yukoni jenengan, tiba-tiba diberikan apa? Dibelikan racun untuk meracuni jenengan, Pak. Gak ngerti terima kasih. Mata dikasih Allah Azza wa Jalla, Allah bisa ambil seketika. Mudah bagi Allah membuat kita buta, mudah. Gak perlu penyakit. Jangan kan melihat bagaimana Amerika dengan mudah Allah lalu lantahkan sebagian wilayahnya. Mudah bagi Allah. Jangankan kita yang kecil, menghancurkan dunia pun hanya cukup kun fayakun. Jadilah engkau hancur, maka hancur semuanya. Mata diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika ada majelis ilmu yang mengajak ke jalan Allah Azza wa Jalla, buta. Ada perayaan, ada karnaval, ada tontonan jauh di sana. Dia pakai mata yang Allah berikan itu untuk menonton itu. Kemudian dia hilangkan mata itu untuk acara-acara Allah Azza wa Jalla, seolah-olah gak melihat. Buta matanya. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka memiliki telinga, tapi gak pernah mendengar ajakan, ayo kita menuju Allah Azza wa Jalla, ayo kita menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Gak pernah terdengar. Yang terdengar itu, ayo ngopi di mana sekarang kita, kumpul di mana kita sekarang. Ya. Ada acara begitu kita hari ini, itu yang terdengar. Acara-acara yang membuat kita lalai, malahi, melalaikan. Maka Allah siapkan walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Allah telah siapkan untuk neraka Jahannam kelompok yang sangat banyak, baik dari golongan jin ataupun manusia, yang mereka memiliki hati tapi nggak bisa berpikir, memiliki mata tapi nggak melihat, memiliki telinga tapi nggak mendengar ajakan Allah Azza wa Jalla. Allah sampai mensifatinya mereka, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk lagi. Binatang ternak saja bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Binatang ternak saja mau mengikuti tuannya. Binatang ternak, jenengan gak ada sapi, gak ada mendo, jenengan rumat, itu biasanya nurut. Allah merawat kita dari sebelum dilahirkan. Di perut ibu kita, ketika ibu tidak bisa menyusui kita, gak bisa memberikan makanan kepada kita, gak bisa menyuapkan, memberi minuman apapun kepada kita, di perut. Siapa yang membuat kita hidup?
Siapa yang menjadikan itu sebagai makanan? Allah. Sudah begitu banyak dirawat, diajak, diberikan apapun yang kita inginkan. Pengen ini doa Allah kabulkan, pengen ini doa Allah kabulkan, pengen ini doa Allah kabulkan. Sapi ini jenengan pengen ijo, jenengan turuti terus nurut, Pak. Wadusi jenengan sampean rumat itu sudah paham nek biasa diangon. Paham. Wedus balhum adal, kata Allah, mereka lebih buruk daripada binatang ternak. Sudah dirawat sebegitu dengan Allah Azza, diberikan hidup, diberikan jantung, diberikan nafas, diberikan rezeki. Pengen istri dikasih istri, pengen anak dikasih anak, pengen bisa beli itu dikasih oleh Allah Azza wa Jalla, pengen sawahnya panen dikasih panen, pengen usahanya untung dikasih untung. Tapi apapun yang Allah kasih itu justru dipakai untuk, istilahnya itu mencekik Allah sendiri, dipakai untuk maksiat, dipakai untuk sesuatu yang Allah nggak senangi. Bayangkan, Mbak, jenengan gadah orang yang jenengan kasih semuanya, mau rumah jenengan kasih, kebutuhan jenengan penuhi, semua jenengan kasih ke orang tersebut, tapi dengan syarat nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Justru semua fasilitas yang jenengan kasih malah untuk dipakai melanggar. Yang jenengan bilang nggak boleh, jenengan mereka lakukan. Yang jenengan bilang kerjakan ini malah ditinggalkan. Memakai fasilitas dari apa yang kita kasih, bagaimana marahnya kita. Dan itulah yang Allah rasakan setiap hari. Hidup di buminya Allah, makan dengan rezeki Allah, menghirup oksigen Allah, dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Enggak tahu malu namanya. Enggak tahu malu. Pengen rezeki Allah kasih, Allah luaskan rezekinya. Pengen punya istri, berdoa kepada Allah punya istri, dikasih istri, malah diajak maksiat istrinya, dibiarkan kesana kemari tanpa memakai hijab, maksiat, dinikmati oleh orang banyak. Sebelum nanti istri jenengan itu ditanya, jenengan dulu yang akan ditanya. Karena ku anfusakum wa ahlikum nara. Sebelum istri itu merasakan neraka Allah Azza wa Jalla, jenengan akan didatangkan, wahai fulan, aku titipkan orang ini kepada engkau dengan kalimat qabiltu nikahaha, saya terima nikahnya fulan. Maka sudah masuk firman Allah Azza wa Jalla, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari neraka. Kenapa sekarang ini kau biarkan dia di neraka? Kenapa? Apa alasanmu? Jawab yang jujur, jawab yang benar. Ini sudah dititipkan kepada engkau. Ini sudah menjadi hakmu. Dan Allah sudah wanti-wanti, jagalah dirimu dan juga anak istrimu dari neraka. Tapi kenapa engkau biarkan? Sebelum istrimu itu dimasukkan ke neraka, engkau tidak akan bisa tenang masuk surga. Jadi jangan cuma bojoku neraka barang neraka, yang penting aku apik dhewe. Gak akan bisa seenak itu. Ketika itu dititipkan kepada engkau, engkau pilih menikah karena Allah, bertemu, berpisah karena Allah. Kalau dia bisa diajak kepada Allah, lanjut. Kalau enggak, kita berpisah karena Allah Azza wa Jalla. Rajulan tahaban fillah, ijtama'a lillah wa tafarraqa
lillah. Dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah juga alasannya karena Allah. Jenengan punya teman, diajak sholat gak mau, bukan berarti kita gak suka orang itu, tapi kita harus tinggalkan karena Allah Azza wa Jalla. Jangan berteman bukan dasar Allah Azza wa Jalla. Kita bertemu karena Allah, berpisah juga alasannya karena Allah. Bukan hanya karena gak disili, gak diutangi, baru gak dikancani. Enggak, itu mah remeh, itu enteng. Hanya gara-gara gak dikasih pelas satu jadi dendam. Apa kacang. Kalau dia gak sholat baru, engkau mau sholat atau kita pisah? Engkau mau sholat atau kita nggak temenan lagi? Alasannya karena Allah Azza wa Jalla. Kita teman karena Allah, harus cerdas di situ. Kalau engkau mau sholat, kita tetap temenan, kita tetap bisa bersama. Kalau enggak, mohon maaf, kita semua bakal meninggal. Aku, engkau, semuanya bakal meninggal. Dan teman itu sangat mempengaruhi. Teman itu sangat mempengaruhi. Kalau jenengan nggak percaya, jenengan taruh satu tomat bosok di tomat-tomat yang bagus, biarkan saja. Bukan tomat yang busuk itu yang jadi bagus, tapi tomat yang bagus yang ikut busuk. Ya. Jadi kita jelas aturannya. Engkau mau dekat kepada Allah, kita lanjutkan. Kalau enggak. Aturannya jelas insyaallah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ya. Ya Allah Azza wa Jalla ketika memberikan balasan kepada orang-orang munafik itu jauh mengerikan. Dhahaballahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Allah tinggalkan dia dalam kegelapan. Dia bisa melihat lagi mana yang harus dia kerjakan, mana yang harus dia lakukan, mana yang ibadah, mana yang taat, mana yang maksiat, mana yang syirik, mana yang bid'ah, mana enggak bisa melihat lagi. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Bisu, tuli, buta, dan gak bisa lagi balik. Orang munafik la yarji'un, gak bisa balik lagi. Gak bisa balik lagi. Ya. Kalau jenengan masih dikasih ngeluh mawon tuh nyebutnya Allah, Pak. Untung jenengan. Ya Allah, dasku kok ngeluh. Tapi jenengan kalau ditakdirkan Allah buta hatinya, nih, melakukan dosa itu enggak lagi kenal Allah Azza wa Jalla, enggak lagi merasakan berat padahal dilihat Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau Allah kasih balasan sakit, panas, ya Allah kok panas ya kaya ngene, ya Allah waktu kaya piye, ya Allah das kok ngeluni kaya ngene, masih mengingat Allah, potensi taubat itu dekat, potensi balik kepada Allah itu terbuka lebar. Tapi kalau Allah berikan balasan dari dosa kita adalah tertutupnya hati kita, gak bisa membedakan lagi mana dosa mana maksiat, mengerjakan dosa gak terasa apa-apa, mengerjakan maksiat semakin nikmat. Nah itu Pak, itu lebih buruk daripada ketika kita diberikan apa? Sakit. Karena Allah lepaskan kita, Allah jadikan kita hanya apa? Waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Neraka itu waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu.
Ketika Allah sudah lepaskan kita, Allah tidak lagi menganggap kita, Allah lepaskan, sudahlah terserah. Kayak orang tua yang melepaskan anaknya, mau jungkir, mau balik, mau keceduk tembok, mau apa, terserah, aku nggak peduli, sudah tak coret dari kartu keluargaku. Maka apa? Nggak peduli lagi, mau sengsara, mau itu nggak, terserah. Dan itu pun yang Allah kerjakan ketika Allah sudah gak peduli sama kita, gak pernah dikasih peringatan lagi, bahkan setiap melakukan dosa merasa nikmat. Maka orang-orang tersebut adalah waquduhan nas wal hijarah, termasuk apa? Waqud jahannam, bahan bakarnya neraka jahannam. Mengerikan, Pak. Mengerikan. Maka ketika kita memiliki hati yang gak peka lagi terhadap kemaksiatan, segeralah berbalik, segeralah menyadarinya. Oh iya, aku itu hidup ditinggal. Ya Allah Pak, kadang-kadang mau ngomong tuh, kaya uang dikei panggonan, manggon omahe uang, malah merusak tatanane wong iku Pak. Kurang ajar. Jenengan ditolong, dikongkon manggon teng griyane tiang, tiba-tiba ada peraturan, katakanlah nek mari adus itu, atau mari BAB disiram, atau nggak, pokoknya banyak aturan. Tiba-tiba jenengan BAB nggak disiram, padahal ditulungi kok, melanggar aturan-aturan yang dibikin tuan rumah. Ini buminya Allah, tuan rumahnya adalah Allah, punya aturan. Kita dibiarkan hidup di buminya, melanggar aturannya, kurang ajar Pak kita. Ya. Maka ketika kita memiliki hati-hati yang seperti itu, yang sudah lagi tidak peka terhadap kemaksiatan, segeralah berbalik, mohon pada Allah, ya Allah, hatiku sudah rusak, kasih hati yang baru. Ya Allah, hatiku sudah mati, berikan aku hati yang baru, sehingga aku bisa merasakan beratnya mengerjakan maksiat, ringannya mengerjakan taat. Sedih ketika aku bermaksiat, dan senang ketika aku bisa mendekatkan diri kepada Engkau. Kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.